diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana yang saya muliakan para orang tua, para ibu-ibu, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola al-mu'minin, yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatunya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di mushola yang kita cintai ini
kita senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Marilah kita kembali bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada maghrib ini Allah begitu sangat sayang bersama kita, masih memilih kita sebagai hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah, masih menganugerahkan kepada kita rahmat-rahmatnya, dan masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmatnya. Saat ini atau malam hari ini, nikmat yang masih kita nikmati, yang masih kita rasakan adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, dan dua nikmat yang sangat berharga buat kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, kesemua nikmat tersebut dapat kita gunakan, kita manfaatkan dan kita pakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian ibadah yang telah kita lakukan, rangkaian ibadah yang sedang kita perbuat, dan rangkaian ibadah yang akan kita niatkan dengan niat-niat yang baik, mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salat dan salam disampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada idola kita, panutan kita, imam ummah wajil karamah, imam dunia wal akhirah, Nabi kita Muhammad SAW, berikut keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya yang saat ini kita sedang berjuang untuk menggali dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Di antara sunnah Rasulullah yang kita hidupkan adalah duduk taklim pengajian dan duduk silaturahim. Mudah-mudahan dengan perjuangan kita berangkat dari rumah untuk niat silaturahim, niat talabul ilmi, taklim malam hari ini, kelak di yaumil qiyamah nanti kita akan dikenal oleh Rasulullah SAW, akan diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul kunjungannya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang saya hormati, seperti biasa mohon keikhlasannya kita baca Fatihah terlebih dahulu, mudah-mudahan berkah dan rahmat Fatihah. Kajian malam hari ini tentang jasa Rasulullah kepada umatnya, karena besok itu ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Kamis itu juga ada yang menyebut tanggal 12 Rabiul Awal. Artinya kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Dan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang jasa-jasa Rasulullah SAW kepada kita, dan Rasulullah itu berhak untuk kita cintai, untuk kita taati, dan untuk senantiasa kita mencintai keluarga Rasulullah SAW. Kita baca Fatihah al-Adiniyah wa al-Quliyah dan Syariah Ma'asalamat wal Barakah wal Maghfirah wa Asil Mansur Yudhul ila hadrat Rasul Muhammad Rasulullah SAW ibni Abdillah wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi khususan al-Muhammad Maghfirullah Muhammad yang masturah imam ma'amsur Rasulihim wa Qurihim khususan al-Habib Sayyid Musalim Marathon Rasulihim wa Qurihim khususan al-Habib Sallallahu al-Habib Salih Tanggul Rasulihim wa Qurihim khususan al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Rasulihim wa Qurihim khususan al-Habib Hamid bin Arwi bin Al-Qash wa yuqimu alaina bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim fid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, yang artinya sungguh Allah telah memberi karunia. Maknanya adalah nikmat yang sangat besar kepada kita orang-orang mukmin, alal mukminin idz ba'atsa fihim, ketika Allah mengutus seorang rasul di tengah-tengah kita orang mukmin, min anfusihim, dari kalangan mereka sendiri. Ini adalah pernyataan Allah dalam Al-Quran tentang nikmat yang paling besar, nikmat yang luar biasa Allah berikan. Sekarang kita ingat-ingat, kita punya nikmat yang Allah berikan banyak. Ada sehat, ada bisa bergerak, bisa bersedih, bisa berjalan, bisa makan, bisa minum, pokoknya banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Hitung-hitungannya dah. Banyak kan? Banyak. Dan kadang-kadang kita menganggap nikmat Allah itu adalah nikmat yang besar. Contoh, Allah berikan nikmat makan. Banyak orang yang dicabut nikmat makannya. Udah mulai susah makan. Kadang-kadang dikasih nasi, dia udah nggak doyan. Ada juga giginya udah mulai sakit. Dikasih makanan yang keras-keras, udah nggak bisa. Banyak ya? Banyak nggak? Banyak. Maunya makan bubur aja. Nikmat makan udah mulai dicabut, dikurangi. Atau kita anggap nikmat bisa bernapas. Ini Allah memberikan napas, jantung kita berdetak. Tiap detik, tiap saat nggak berhenti. Ini nikmat Allah yang sangat luar biasa. Coba kalau Allah menghentikan nikmat ini, maka kita diumumi di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nikmat napas ini nikmat yang luar biasa. Nikmat bisa melihat. Kita barangkali waktu masih muda, mata kita masih awas. Sekarang ini nikmat mata udah mulai kurangi. Kayak saya ini udah mulai pakai kacamata. Ada minusnya, ada plusnya. Ibu sama, itu mata udah mulai berkurang, mulai berabun. Tapi aneh bin ajaib, kalau punya duit matanya hijau. Itu bisa ngelihat. Atau nikmat yang lainnya bisa bergerak. Tangan kita bisa bergerak, kaki kita bisa bergerak. Coba ada orang yang dikasih ujian stroke. Mungkin sebelah kiri atau sebelah kanan atau dua-duanya udah nggak bisa bergerak. Dia udah mulai berkata dalam hatinya, dulu waktu saya bisa bergerak pengen banget ke musola, pengen ngaji, tapi dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah nikmat-nikmat Allah, begitu banyak, luar biasa Allah berikan kepada kita. Semuanya kita anggap nikmat yang besar. Tetapi di dalam Al-Quran surat Ali Imran, nikmat itu semuanya itu kecil dibandingkan nikmat yang satu ini. Apa itu? Allah mengutus seorang Rasul, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ayatnya tadi saya bacakan. Laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberi karunia yang sangat besar, melebihi nikmat-nikmat yang tadi itu. Apa itu? Izba'asabihim, Allah mengutus
di tengah-tengah kita, yaitu seorang Rasulullah SAW. Ini bulan Rabiul Awal, tanggalnya ada yang menyebut udah 12, ada yang menyebut masih tanggal 11. Di kalender saya punya 3 kalender, 2 kalender tanggal merahnya besok. Ya. Di kalender yang lain hari tanggal merahnya hari Kamis. Saya bingung yang mana nih, Rabu apa Kamis? Tapi kita ikuti pemerintah. Nah, di aturan mereka itu libur nasional 12 Rabiul Awal peringatan Maulid itu hari Kamis tanggal 28 September. Nah, kembali kepada nikmat Allah, ketika Allah mengutus seorang Rasul, itu adalah nikmat yang sangat besar. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, yang kedua, Rasulullah SAW ini punya hak atau berhak dari umatnya. Yang pertama adalah berhak dicintai. Berhak dicintai. Istilahnya namanya mahabbatur Rasul, cinta Rasulullah SAW. Sekarang jujur aja, ibu punya suami, ibu pasti cinta sama suaminya. Atau bapak punya istri, cinta sama istrinya. Punya anak juga, cinta sama anak. Yang punya cucu, cinta sama cucu. Sekarang seorang istri atau suami atau bapak ke anaknya atau kakek ke cucunya, lebih besar mana cinta mereka daripada cinta kepada Rasulullah SAW? Apa jawabannya? Kadang-kadang ya Rasul mah itu di pinggiran. Seorang suami lebih cinta kepada istrinya, seorang istri lebih cinta kepada suaminya, seorang bapak lebih cinta kepada anaknya, seorang kakek lebih cinta kepada cucunya. Nah, Rasul itu seharusnya ditempatkan di atas. Sebab dengan adanya Rasulullah tadi, nikmat yang besar diutusnya seorang nabi, itulah yang membuat kita ada beberapa manfaat dan Rasul berhak untuk dicintai. Ada 4 alasan, arba'atu asbab an tuhibba Rasulullah SAW. Ada 4 sebab mengapa kita harus cinta kepada Rasul. Jadi kalau sudah cinta sama Rasul, itu cinta istri seorang suami itu di bawahnya. Kemudian kalau misalnya istri cinta suami cinta kepada istri dan seterusnya, itu di bawahnya. Kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Ada 4 sebab. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Rasul, berarti kita juga cinta kepada Allah. Sekarang seorang suami cinta kepada istri, itu kadang-kadang nggak menjadi bukti cinta kepada Allah. Itu waktu masa remaja, masa pacaran, itu laki-laki itu biasanya cintanya itu karena cantiknya. Jujur aja, jarang cintanya karena Allah. Kenapa kamu demen sama dia? Wah, dia cantik, dia kaya, dia begini. Ada nggak jawabannya? Kenapa kamu demen sama dia? Wah, saya cinta kepada Allah. Ada?
Ada enggak? Tapi kalau kita cinta kepada Rasulullah, itu bukti cinta kita kepada Allah, nyambung tuh. Jadi ke Rasul itu jadi bukti cinta kita kepada Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, buktiin cintanya kepada Rasul. Kita cinta kepada Rasul, bukti cinta kepada Allah. Jadi ada orang sekarang itu membedakan antara cinta Allah dengan cinta Rasulullah. Padahal dua-duanya nyambung. Itu syahadat aja kan nyambung. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sejajar antara Allah dengan Rasul. Ketika azan ada asyhadu an la ilaha illallah, terus ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini berarti dua rangkaian. Kita harus cinta kepada Rasul, berarti bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita cinta kepada Allah, cintai dong Rasulullah. Gitu. Jadi alasan yang pertama, kenapa harus cinta kepada Rasulullah? Itu bukti cinta kita kepada Allah. Semua ibadah yang kita lakukan itu Rasulullah ikut. Sholat aja sholat, dari ajannya Rasul ngikut, qomatnya Rasul ngikut. Ketika kita sholat itu, ketika kita tahiyat awal atau tahiyat akhir ada syahadat. Nabi Muhammad disebut nggak? Disebut. Ada sholawat disebut nggak? Disebut. Bahkan sholawat ketika sholat itu menjadi rukun. Orang sholat nggak baca sholawat tidak sah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, itu dibawa-bawa. Padahal itu kita sholat lagi berhubungan kepada Allah, tapi di dalamnya ada rasa cinta kepada Rasulullah SAW dengan menyebutnya dengan sholawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, buktikan dengan cinta kepada Rasulullah. Jadi ada ungkapan begini, alamatu mahabbatillah, tanda cinta kepada Allah adalah mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasul. Alam mahabbatul Rasul, tanda cinta kepada Rasul, mahabbatus sunnah, cinta kepada sunnahnya. Mahabbatu sunnati Rasulullah tilawatil Qur'an, yaitu tanda cinta kepada sunnah Rasul adalah suka membaca Al-Quran. Jadi antara cinta Allah dengan cinta Rasul itu sesuatu yang nyambung dan harus berkaitan dua-duanya. Jadi kenapa kita harus cinta kepada Rasul? Karena kita sebagai bukti kita kepada Allah. Ini ayatnya. Qul in kuntum tuhibbunallah. Dalam Al-Quran berfirman, katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Nah, jadi Rasul itu nyuruh ikutinnya. Kenapa kita ngikutin Rasul? Karena kita cinta kepada Allah dan Rasulullah. Nah, kalau orang yang ngikuti Rasulullah itu dapat dua jaminan. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cinta sama dia. Itu kan sunnah Nabi banyak. Contohnya adalah ada qabliyah, ada ba'diyah, ada puasa sunnah. Oke, banyak lah sunnah Rasul. Silaturahim, pengajian. Ini kita duduk nih, ini kan silaturahim dan taklim, ini kan sunnah Nabi. Ketika kita duduk, ini kan sunnah Nabi. Itu berarti Allah cinta kepada kita.
Kenapa? Karena kita menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mencintai Allah, ikuti Rasul, maka Allah cinta kepada kita. Jaminannya cinta kepada kita. Yang kedua, yang luar biasa, wa yaghfir dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi itu ada dua jaminan. Kalau kita ikuti Rasul, Allah akan cinta kepada kita dan Allah berikan ampunan kepada kita. Wallahu ghafurur rahim. Jadi kalau kita ngikutin Nabi, menghidupkan sunnah Rasul, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa kita harus cinta kepada Rasul? Yang kedua, karena Allah memilih Rasulullah dari semua makhluknya. Itu kan makhluk Allah banyak. Ada malaikat yang jumlahnya ribuan bukan ribuan. Waktu itu malaikat, ini makhluk yang memang itu layak sunnah ma'amallah, enggak pernah maksiat kepada Allah. Itu kalau Allah nyuruh malaikat sujud dari mulai diciptakan sampai hari kiamat, ya sujud aja, enggak berubah-ubah. Kalau kita kan kadang-kadang berubah. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran yang kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Aku. Kita kadang-kadang oleh itu berubah-ubah. Allah juga menciptakan jin. Itu juga ketika Adam alaihissalam belum menciptakan, ribuan tahun Allah sudah ada ciptakan yang namanya jin, yang kita kenal dengan nenek moyangnya namanya iblis. Itu makhluk Allah yang ribuan udah ibadah. Itu sebelum ada Nabi Adam, itu iblis ini udah ibadah, taat kepada Allah. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, ada perubahan. Nah, Adam ini dianggap rendah sama iblis. Maka ketika iblis ini disuruh sujud, fasajadu ila iblis. Malaikat sujud, malaikat iblis kagak. Apa alasannya? Saya lebih baik daripada dia. Anak khairu minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada dia. Kan diciptakan dari tanah, saya dari api. Coba diadu api sama tanah, menang mana? Kata dia nih, menang api. Wah, kata dia nih sombong. Nah, iblis itu juga akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makhluk Allah banyak, ada binatang juga. Jadi semua, ada bumi juga, di makhluk Allah, langit, ada surga, ada neraka. Makhluk Allah banyak. Tetapi di antara makhluk Allah yang Allah pilih yang mulia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ungkapan begini, seandainya aku enggak ciptakan engkau ya Muhammad, itu enggak ada alam dunia. Jadi alam dunia ini ada karena Allah sudah menyiapkan nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad ini sudah makhluk yang utama. Jadi sebaik-baiknya makhluk al-mukhtar namanya, pilihan makhluk yang paling mulia, yang paling tinggi, yang paling Allah cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu adalah makhluk pilihan Allah, maka kita harus mencintai Nabi kita Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia, di akhirat aja nanti itu umat-umat para nabi, Nabi Musa punya umat kan itu. Nabi Isa juga punya umat. Nabi Sulaiman punya umat. Itu pada mereka pada lari kepada nabinya. Pada hari kiamat di pada masa umat Nabi Musa, kata umat Nabi Musa, ya Nabi Musa, tolong beri aku syafaat. Saya ingin begini, di mahsyar begini. Nabi Musa angkat tangan, cari, sampai cari. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa juga sama, semuanya angkat tangan. Ternyata hanya Nabi kita Muhammad yang punya syafaatul ujma, yang bisa menolong umat-umat yang dahulu. Maka kita harus bangga menjadi umat terakhir, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cintailah. Ini agak sensitif. Hanya dalam agama kita punya sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam agama lain ada? Enggak ada. Orang-orang Yahudi ada sholawatnya kepada Nabi Musa? Enggak ada. Umat Nasrani, orang Kristen ada sholawatnya kepada Nabi Isa? Enggak ada. Tapi dalam agama kita ada namanya sholawat kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Nanti akan dijelaskan tentang bab sholawat. Intinya, kenapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena Rasul adalah makhluk yang dipilih oleh Allah sebaik-baiknya makhluk. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa kita harus mencintai Rasulullah? Karena perjuangan Rasul sangat besar demi umatnya. Itu kalau kita baca sirah nabawiyah, sejarah Nabi, nanti kita minggu depan kalau yang sempat kita baca rawihnya, baca maulid. Itu kita baca sejarah Nabi, itu luar biasa sejarahnya. Membaca riwayat para aulia aja turun rahmat. Ada di aulia Allah, wali Allah, kita bacain namanya manaqib, kita bacain. Ada manaqib Syekh Saman, ada manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, ada manaqib ini, ada kita ceritain para ulama salafus saleh. Itu kalau kita ceritain, itu saat itu turun rahmat Allah. Nah, bagaimana kalau kita nyeritain tentang perjuangan Rasulullah? Itu bertubi-tubi Allah turunkan rahmat kepada kita. Nah, itu perjuangan Nabi kepada kita nih. Dalam surat At-Taubah ayat 198 Allah berfirman, mungkin ayat apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Ini ayat Al-Quran sering ada diraih. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajijun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina rahufur rahim. Apa artinya? Laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam min anfusikum, dari jenismu sendiri. Maksudnya karena Rasul ini adalah manusia, itu Allah juga memberikan ini semacam agama buat manusia. Bahkan lebih dari itu, jin juga diberikan semacam bimbingan untuk mendapatkan hidayah. Nah, bagaimana Rasulullah? Ajijun alaihi ma anittum. Nanti dia ditafsirnya atau terjemahannya di rumah, surat At-Taubah ayat 98. Ajijun alaihi ma anittum artinya berat
terasa penderitaannya. Penderitaan Rasul berat. Ya, Nabi pernah sholat di tengah kebun kurma, itu lagi sujud diinjak. Apa ini? Lehernya diinjak. Diinjak itu, ya Allah, sampai ke tanah ini diinjak. Di sini ada nggak Ustaz lagi sujud diinjak? Enggak. Ya, karena enak aja. Itu diambil injak. Lagi sholat di kebun kurma, dilemparin oleh tai kotoran ontang, dilemparin. Jadi sudah biasa. Nabi kalau di Madinah itu ada orang Yahudi, itu Nabi mau sholat ke masjid, itu orang Yahudi rumahnya tingkat di atas. Di sini banyak tingkat ditungguin tuh. Dia apa Nabi? Diludahin, wah itu kena mukanya. Tiap jalan sholat itu Nabi pasti mukanya diludahin dari atas. Saya tadi nungguin kali aja dia ludahin, enggak ada. Ya Allah, berarti Nabi luar biasa. Saya kemudian pulang aja diludahin, tapi Nabi enggak terus. Itulah penderitaan Rasulullah SAW. Apakah Nabi berhenti? Enggak, terus sampai ketika Nabi lewat, enggak ada lagi orang yang udah ini mana nih yang bisa udahin? Enggak ada. Beres sholat nanya, itu siapa yang mau di sini ya? Ternyata itu dia hari oh orangnya lagi sakit. Kemudian Nabi pulang, nama istrinya, jadi Aisyah, ada nggak makanan? Buat siapa? Saya menengoki orang sakit. Itu orang yang sakit ditengoki Nabi yang suka. Kalau kita di sini orang yang sakit, yang biasa nyakit kita, ditengokin nggak? Enggak. Kita bilang biar mampus dah. Nabi menengokin, sampai ditengokin. Itu malu tuh orang Yahudi, malu. Akhirnya berikrar, asyhadu an la ilaha illallah. Akhlak Nabi luar biasa. Jadi ajijun alaihi ma anitun, berat. Itu harus sedikit, belum yang lainnya. Harisun alaikum bil mu'minin, dan harisun ini amat belas kasih, itu lemah lembut hatinya. Bil mukmin, kepada orang-orang mukmin. Jadi itu orang mukmin itu kalau ketemu Nabi, udah ketemu nih wajahnya, itu malamnya kangen, pengen ketemu lagi. Udah ketemu, kangen, pengen ketemu lagi. Makanya kalau sholat berjamaah itu, ketika Nabi hadir di masjidnya, itu salah satu kenikmatan para sahabat adalah melihat wajah Rasulullah SAW. Itu wajahnya enak dipandang. Nah, inilah yang namanya Raufur Rahim. Jadi banyak sekali itu perjuangan Rasulullah tentang bagaimana sepak terjang Nabi kita Muhammad SAW. Yang terakhir, yang keempat, mengapa kita cinta kepada Rasul? Karena Rasul punya akhlak yang mulia. Yang muji bukan manusia, tapi Allah langsung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad memiliki akhlak yang agung, yang tinggi. Enggak ada orang yang punya akhlak sebaik engkau. Itu sepak terjangnya, akhlaknya, ucapannya, tindak tanduknya, semuanya itu mengisyaratkan Nabi Muhammad adalah punya akhlak yang mulia. Itu kalau jalan, itu anak-anak pada apa itu? Ngiringin, resep. Jadi anak-anak suka. Ibu-ibu tuh kalau ada Nabi Muhammad lewat, itu pada nengok dari jendelanya. Itu ke sahabat nungguin
Jadi memang Nabi ini dari segi penampilan itu sudah menunjukkan akhlak yang mulia, negor duluan. Itu senang banget kalau Rasul mengatakan assalamualaikum. Itu senangnya mengucapkan salam. Nah, itulah 4 alasan mengapa kita harus mencintai Rasul. Yang pertama, bukti cinta kita kepada Allah. Yang kedua, Allah memilih Rasul sebagai sebaik-baiknya makhluk. Yang ketiga, perjuangan Rasul sangat berat besar buat umatnya. Yang keempat, Rasul ini punya akhlak yang mulia. Ya, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan nanti di hari kiamat kita akan mendapatkan sahabat Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita Fatihah. Sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang punya masalah, Allah berikan jalan keluar. Dan orang-orang yang belum mendapatkan hidayah, Allah berikan hidayah. Ala hadini wa ala kulli yadin sallallahu alaihi wasallam wal barakah wasyifa wal hidayah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan ya mu'min kafir majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil-karim wa li-ajli sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan shalihan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa mustajaban wa rizqan wasi'an wa barakatan min sulali al-tasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashkhi